Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 29 Desember 2021. Kita tinggal 2 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Sekali lagi, renungan kita untuk hari ini 29 Desember 2021 dan judul renungan kita untuk hari ini adalah kita dijadikan soko guru dalam bait suci Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih untuk kesempatan mempelajari akan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh memberkati hidup kami dan dapat menjadi berkat, dapat menjadi makanan rohani sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hari-hari yang ada di depan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi judul renungan kita hari ini 29 Desember 2021 adalah kita dijadikan soko guru dalam bait suci Allah. Dan ayat tema kita Wahyu 3 ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Sekali lagi Wahyu 3:12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Satu-satunya harapan bagi siapa saja adalah melalui Yesus Kristus. Jubah bersih dan suci tidaklah disediakan untuk dikenakan oleh siapa saja setelah ia masuk pintu gerbang kota itu. Semua orang yang masuk akan memakai jubah kebenaran Kristus dan nama Allah akan ada pada dahinya. Nama itu adalah lambang yang dilihat oleh rasul itu dalam khayal dan berarti pikiran yang berserah pada penurutan yang cerdas dan setia kepada semua hukum Allah. Peperangan yang kita sedang lalui itu adalah yang terakhir yang kita miliki dalam dunia ini. Kita sekarang sedang di tengah peperangan itu. Dua golongan sedang berjuang untuk kemenangan. Di dalam peperangan ini kita tidak dapat bersikap netral. Kita harus berdiri apakah pada satu pihak atau di pihak yang lain. Jikalau kita mengambil posisi kita pada pihak Kristus, jika kita mengakui Dia di hadapan dunia, baik dalam perkataan maupun dalam pekerjaan, maka kita sedang membawa kesaksian hidup tentang kepada siapakah kita telah dipilih untuk berbakti dan menghormati. Dalam masa penting di sejarah dunia ini, kita tidak sanggup untuk meninggalkan siapa saja dalam kebimbangan tentang di pihak siapa kita saat ini. Agar memperoleh kemenangan atas segala serangan musuh, kita harus berpaut pada satu kuasa dari luar yang melampaui diri kita sendiri. Kita harus mempertahankan hubungan yang berkelanjutan dan hidup bersama Kristus yang berkuasa, memberikan kemenangan kepada setiap jiwa yang memelihara sikap iman dan kerendahan hati. Sebagaimana orang yang berharap hendak menerima upah kemenangan, kita harus maju terus dalam peperangan Kristen, meskipun setiap kemajuan kita menghadapi perlawanan. Sebagai pemenang, kita harus memerintah bersama Kristus dalam pengadilan sorga, dan kita harus menang oleh perantaraan darah anak domba itu dan oleh perkataan kesaksian kita. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Puji Tuhan saudara, oleh karena pekabaran kita hari ini, kembali lagi janji-janji Tuhan itu dipampang kepada kita, dinyatakan kepada kita bahwa pada waktu peperangan yang terakhir, bahwa kita memiliki pilihan. Kita di dalam peperangan
sekarang ini dalam dunia ini. Kita tidak boleh berdiri netral. Hanya ada dua pilihan. Kita berdiri di pihak setan atau kita berdiri di pihak Tuhan. Dan pilihan ada pada kita masing-masing. Tentu kita akan memilih berdiri di pihak Yesus karena Dia telah selamatkan kita. Ingat, keselamatan itu pemberian murni 100% Yesus Kristus. Kita tidak bisa dianggap, kita tidak bisa dilihat, kita tidak bisa dipastikan benar di hadapan Allah kecuali kita menggunakan jubah putih kebenaran Kristus. Kenapa di ayat kita hari ini mengatakan bahwa ada nama di dahi? Di dahi. Memang di perjanjian lama disinggung tentang hukum itu di tangan dan di dahi. Tetapi di sini meterai Allah, nama Allah itu di dahi. Kenapa di dahi? Di dahi artinya bahwa kita mengingat dalam pikiran kita, itu menunjukkan kepada karakter kita bahwa tabiat Kristus harus ada dalam diri kita, dalam tabiat kita. Tapi kita tidak sempurna kecuali Yesus menyempurnakannya di dalam kehidupan kita. Kenapa tidak di tangan? Di kitab Wahyu mengatakan di dahi, karena tangan ini dapat diputarbalikan oleh setan, bahwa keselamatan itu boleh oleh karena perbuatan, itu simbol tangan. Dan kitab Wahyu ketika berbicara tentang meterai Allah di dahi, nama Allah di dahi, ini mau menunjukkan bahwa keselamatan tidak oleh karena perbuatan. Perbuatan kita boleh dan itu penting. Kita perlu menunjukkan kesetiaan kita kepada Yesus, tapi itu bukan andil terhadap keselamatan kita. Itu merupakan respons bahwa Yesus telah mengasihi kita. Kita tidak dapat selamat oleh karena perbuatan baik kita 1% sekalipun. Jadi tindakan perbuatan baik itu adalah respons kita terhadap cinta Tuhan. Itulah sebabnya nama Allah bukan pada tangan, tetapi pada dahi saja. Bukan pada dahi dan juga pada tangan, tetapi pada dahi saja. Dan pada waktunya saudara, kita akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Kita menjadi bagian di dalam kerajaan itu. Dan inilah satu kerinduan kita. Kita rindu kita boleh berada di dalam kerajaan sorga, untuk kita boleh menikmati semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati pekabaran hari ini, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah, terbaik, oleh karena kami belajar firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih untuk janji-janji-Mu, dan kami rindu Tuhan, kami boleh memenuhi setiap janji-Mu. Kami boleh ada dalam setiap janji-Mu. Kami boleh ada dalam setiap rencana yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Tuhan, berkati firman-Mu jadi berkat dalam hidup kami hari ini. Hamba-Mu berdoa seluruh pendengar renungan di mana saja berada. Tuhan pelihara, Tuhan memberkati, berikan kekuatan kesehatan khusus Ibu Esther Afasedanya, Ibu Rina Giri yang membagikan pekabaran ini. Saudara Hendrik Pagiling, Ibu Lori Pagiling, Tuhan juga memberkati. Dan siapa saja yang sering membagi pekabaran ini kepada setiap orang, lebih 800 atau 1000 orang yang mendengarkan pekabaran ini, Tuhan memberkati dalam problema hidup, sakit, penyakit, kebutuhan-kebutuhan. Tuhan cukupkan, Tuhan pelihara kami hari ini dan seterusnya. Inilah doa kami Bapa. Ampunilah dosa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran kita hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.